Ketemu lagi di channel saya, dan kali ini kita akan membahas tentang web interface untuk server di Linux. Oke, sebelumnya kalau kalian pernah menginstal sebuah server atau khususnya Linux, ada beberapa distro memang memiliki tampilan atau UI. Tapi di beberapa distro atau pada umumnya dia nggak memiliki namanya tampilan atau UI. Di sini yang saya install untuk server yang saya pakai di rumah adalah Ubuntu, dan dia nggak memiliki tampilan atau UI sama sekali. Jadi dia hanya berupa command prompt atau terminal. Oke, di sini kita akan gunakan yang berupa web, ya, berbasis web. Jadi yang bernama Cockpit. Mungkin di beberapa situs atau informasi atau bahkan di video YouTube sekalipun pasti ada yang membahas tentang webmin. Ya, ini sama. Oke, jika dilihat dari fitur, memang webmin ini banyak sekali fiturnya dan sangat berguna untuk mengkonfigurasi atau mengoperasikan sebuah server. Cuman dari pertimbangan saya adalah server yang saya pakai ini hampir tidak ada atau hanya update, saat proses update ada error aja sih, baru kita berinteraksi dengan server. Di sana ada sebuah aplikasi yang berjalan, maksudnya utamanya adalah di aplikasi tersebut. Jadi kalau untuk servernya sendiri jarang-jarang ada interaksi lah. Karena itu saya memilih Cockpit. Pertama, alasannya karena memang lebih ringan, dan juga beberapa fitur yang basic aja sudah cukup lah bagi saya. Karena itu saya pakai Cockpit ya ketimbang webmin. Tapi kalau kalian butuh untuk kayak belajar untuk server, saatnya pertama kali belajar untuk server ini dan belum tahu apa aja yang ada di dalam server Linux, kalian bisa pakai yang namanya webmin ini, karena dia ada sudah tampilannya dan juga ada konfigurasinya, serta untuk monitoring server juga lebih gampang lah untuk di webmin ini. Walaupun untuk monitoring di sini juga ada, cuman kalau saya lihat sih lebih lengkap di webmin. Tapi karena tadi kembali ke alasan saya pertama, saya akhirnya memakai Cockpit ini. Oke, mungkin beberapa kalian kok nggak langsung install web tampilannya jadi server. Berdasarkan pengalaman dan juga saran-saran dari para senior, kita nggak install tampilan atau UI di server itu. Kita ingin maksimalkan resource yang ada di server untuk menjalankan aplikasi yang kita sudah buat atau kita jalankan di sana. Karena untuk menjalankan resource menjalankan UI itu butuh resource juga. Jadi kita minimalisir lah hal-hal tersebut. Akhirnya kita beralih menggunakan web UI atau tanpa web UI, yaitu langsung ke terminalnya dia di sini. Baik, gak perlu lama, langsung aja kita install Cockpit di dalam. Nanti di sini saya install dua, yaitu web service sama di database service-nya. Dan salah satu fitur di Cockpit ini, kalian bisa mengonekkan dua server yang telah terinstall Cockpit. Jadi kalau di sini saya akan install Cockpit utama saya di web service. Nanti di web server DB ini bisa saya akses lewat the web service ini, server web service. Jadi lebih gampang lah. Oke, seperti biasa, sebelum kita melakukan apapun atau menginstal apapun di Linux, perintah ini wajib kita jalankan dulu, yaitu perintah untuk update dan upgrade. Karena memang kita harus cek dulu apakah ada update atau enggak, baru kita bisa install. Kalian bisa lakukan satu-satu atau kalian bisa lakukan dua-dua seperti ini langsung sekaligus, nggak masalah, sama aja. Kalau saya sih lebih prefer untuk satu-satu, sesuai
flow-nya kalian aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok, sama aja. Pada dasarnya tujuannya sama, yaitu upgrade. Oh ya, di sini saya sudah upgrade duluan karena memang sebelumnya ada update besar, jadi takutnya videonya jadi lama. Oke, setelah update selesai, kita langsung instalasi Cockpit, yaitu di sudo apt install Cockpit. Jangan dipisah dan juga bitnya jangan dihapus ya. Bahaya. Oke. Kemudian kita tekan yes saja. Tunggu beberapa detik. Oh ya, sambil ini sambil menjalankan ini juga kita akan install juga yang di server DB. Sama, kita cek dulu aja. Oh, sebenarnya kalau kalian sudah ada tanda ini, nggak perlu lagi upgrade. Soalnya ini sudah nunjukin kalau paket yang ada di server kalian sudah up to date. Langsung aja kita install. Oke, kita kembali ya ke web service. Oke, masih belum selesai, sebentar lagi kayaknya. Oke, sekarang kita cek dulu di service-nya sudah jalan belum. Kita mengetik sudah. Kok sudah sistem ctl status Cockpit. Ya, belum aktif. Oke, sekarang kita aktifkan dulu service untuk Cockpit. Sudah sistem channel enable now Cockpit, terus kemudian kita enter. Sorry. Spasi. Oke, saya lupa kasih spasinya. Di enablekan dulu, terus now-nya ini untuk langsung jalankan. Jadi enable dan jalankan service-nya Cockpit. Sekarang kita coba lihat statusnya. Kita sudah aktifkan, cuman ada beberapa yang kayak start tadi harus Cockpit aja seharusnya. Oke. Sekarang Cockpit sudah kita enable untuk yang di web service. Untuk web service, sekarang untuk yang server DB-nya kita aktifkan lagi menggunakan sudo sistem ctl enable Cockpit. Oke, untuk enable kalian perlu pakai yang Cockpit socket. Terus untuk startnya kalian pakai yang Cockpit biasa. Terus kalau kita cek status sekarang. Oke, sudah aktif dan lancar. Baik. Jadi untuk enable service-nya kalian harus pakai socket .socket, tapi kalau untuk start Cockpit-nya langsung start Cockpit aja. Dan untuk statusnya pakai status Cockpit. Ya, ini yang terbaru sih, ya juga nggak tahu kenapa kayak gini. Ingat saya dulu yang lama-lama ya pakainya ini Cockpit.socket ini. Yang sekarang yang penting kita bisa coba sekarang untuk yang web ini, saya lupa ini pakai IP berapa ya. Cek IP-nya dulu. 123. Oke, untuk yang DB ini IP-nya 122. Oke, kita buka aja dulu yang webnya 123. Portnya berapa ya? 90 ya. Sebentar, kita coba lagi buka di sini. Oke, nggak bisa di scroll ya. Ini kelemahannya kalau kalian di sini dia nggak ada scrollnya sih. Kalau kita coba 990 karena memang defaultnya sih di situ biasanya. Oke, sekarang kita coba
cockpit itu di mana? 123, kita ambil portnya 9090. Oke, kita ke advance, benar sepertinya, kita ke accept. Nah, oke, masukkan user kalian. Ini user yang kalian install di Ubuntu kalian, bukan user lainnya. Jadi, oh ya benar, servernya web service, benar-benar. Oke, saya ulangi lagi. Untuk usernya adalah user yang di servernya, passwordnya juga sama. Nah, untuk mengetahui ini server benar atau enggak, itu ada di bawah. Sesuaikan dengan server yang kalian ingin masuk. Kemudian kita login. Dan ini dia tampilan cockpit yang pertama kali instalasi. Simple banget. Jadi cuma ada overview, kemudian ada log, dan storage. Untuk log ini nanti mungkin ada konfigurasi tambahan, cuman saya belum setting, jadi mungkin di lain kesempatan kita akan coba. Kemudian ada storage-nya untuk mengetahui struktural storage-nya. Kemudian ada networking. Nah, ini akunnya. Ini akun yang ada akun apa saja akun pada server tadi dan service-service-nya. Oh ya, untuk ini adalah limited. Kalian harus masukkan user atau password root untuk bisa mengakses beberapa seperti mungkin software update. Nah, seperti ini. Nah, untuk terminal ya terminal biasa, jadi kalian tetap ngetik sudo dan lain sebagainya. Mungkin juga di application ini. Jadi kalian harus apa ya? Masukkan usernya atau password. User dan passwordnya, sorry. Maaf agak ngantuk dikit. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk menambahkan host atau server lainnya di dalam host yang kita pakai saat ini. Jadi nanti maunya saya itu di web service aja kita konfigurasi atau ibaratnya maintenance server lainnya. Jadi nggak perlu masuk satu-satu, dari sini aja kita bisa pilih server mana yang kita mau maintenance. Oke, ya kita cek dulu di server DB, IP-nya berapa tadi? 2222. Oke. Sekarang kita masukkan untuk server DB-nya. Ini sorry, saya kecepatan. Oke, untuk mengakses server lain, kalian bisa klik di sini. Kemudian add host. Kemudian hostnya. Kita cek ke 55.1.1.122. Terus kemudian username-nya kita pakai. Kemudian kita add aja. Oke, accept connection, accept key and connect. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kalian bisa milih ini untuk automatic login. Jadi saat kalian klik di host ini, dia otomatis login ke dalam servernya. Dengan klik ini, kemudian masukkan key-nya. Ini terserah key-nya, nggak perlu sama dengan yang ini. Tapi kalau kalian bikin sedikit secure, saya sarankan ini jangan diklik gitu aja sih, karena takutnya web service kalian bobol atau kalian kelupaan buka, terus ada orang lain nyoba connect ke server yang lain. Jadi ini terserah kalian aja, dan sesuaikan dengan environment atau kebutuhan kalian. Oke, di sini saya akan coba login. Oke, dan kita akan coba masuk. Nah, ini dia server DB sudah masuk. Dan di sini juga ada help-nya, dia langsung kelihatan. Kalau kalian klik, dia akan langsung masuk ke service apa yang service yang hilang masalah. Oke, PostgreSQL-nya sedikit trouble, nggak masalah, nanti kita cek. Hello to start. Oke, kita cek aja nanti. Dan kalau kalian perhatiin overview, terus main storage,
itu sama. Bahkan dari NFS dia juga terdeteksi. Jadi benar-benar enak lah. Jadi untuk monitoring juga menurut saya sudah lumayan simpel lah untuk yang ini. Nah ini juga ada. Oh untuk cluster nggak masalah. Saya nggak pakai cluster. Nah nanti saya edit aja. Nah, kelupaan. Masih ada reboot juga dan jadi kita tahu application, terus kemudian software update. Karena ini administratif aksesnya muncul, jadi langsung fungsi di sini. Dan terminal sama seperti tadi. Oke. Maaf. Soalnya serak, soalnya panas di sini, belum hujan. Baik, segini dulu aja video untuk kali ini dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.